Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul One Missed Call. Nah, film ini akan berkisah tentang suatu pesan terkutuk yang mampu meramalkan kematian seseorang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sehingga teror pesan misterius itu bisa terjadi? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sally. Ketika dia sedang menelpon temannya, Sally melihat kucingnya yang berdiri di samping kolam. Baru aja dia mengalihkan pandangannya, tiba-tiba aja kucingnya menghilang entah kemana. Khawatir akan hal itu, Sally pun segera mengecek kolam. Tapi tiba-tiba aja ada tangan yang menarik Sally masuk ke dalam kolam, dan hal itu membuat Sally tewas karena kehabisan nafas di dalam air. Setelah Sally ini meninggal, sebutir permen muncul dari dalam air. Gak lama kemudian HP Sally bergerak dengan sendirinya dan mengirim pesan suara ke nomor teman Sally yang bernama Lian. Esok harinya Lian mengunjungi temannya yang bernama Beth, yang mana di saat itu Lian baru aja pulang dari upacara pemakaman Sally. Mereka berdua terlihat sangat bersedih karena kematian Sally yang sangat mendadak. Semua orang beranggapan jika Sally meninggal karena bundir, namun Lian sangat yakin jika Sally ini udah dihabisi oleh seseorang. Sebelum kematiannya, Sally ini sempat curhat pada Lian tentang dirinya yang mendapatkan pesan suara menyeramkan dari teman magangnya yang bernama Jin. Gak lama kemudian HP Lian mendadak berbunyi, yang ternyata itu adalah pesan suara dari HP Sally. Seketika Lian dan Beth merasa kebingungan karena Sally udah meninggal. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang mengirim pesan suara dari HP-nya Sally. Yang lebih anehnya lagi, pesan suara itu tertera pada tanggal 12 di hari Senin, padahal hari ini masih hari Jumat. Yang artinya pesan suara itu seakan-akan dikirim dari masa depan. Dan karena keanehan pada tanggal itu membuat Lian penasaran untuk mendengar pesan suara tersebut. Dan ternyata isi pesan itu adalah suara dari Lian sendiri. Lian terdengar berteriak histeris seakan-akan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi kepadanya. Lian seketika ketakutan, di mana Beth memintanya untuk tenang dan jangan ambil pusing akan hal itu. 3 hari kemudian, tepatnya hari Senin, Lian mulai berhalusinasi melihat hal-hal yang aneh. Sepulang dari kampus, Beth mengajak Lian untuk minum kopi bersama, namun dia menolak karena dia ingin belajar di perpustakaan. Kemudian Beth ini pulang ke rumah, sedangkan Lian pergi ke perpustakaan kampus. Lian berada di perpustakaan hingga malam hari, dan karena perpustakaan akan segera ditutup, Lian memutuskan untuk pulang aja. Di perjalanan pulang, Lian ini merasa seperti diawasi oleh sosok misterius. Setiap dia melihat ke kiri atau ke kanan, dia selalu melihat sosok pria dan wanita dengan wajah yang mengerikan. Lian merasa takut sampai dia memutuskan untuk menelpon Beth. Lian bercerita pada Beth tentang dirinya yang selalu diawasi oleh sosok misterius. Beth merasa khawatir dan dia memutuskan untuk menemui Lian. Ketika Lian ini melewati jembatan yang ada di dekat kampus, tiba-tiba aja Lian ini terpeleset hingga dia pun terjatuh. Yang mana bersamaan dengan itu ada kereta api lewat di bawah jembatan tersebut dan langsung menghantam tubuh Lian. Sebelum dia meninggal, Beth ini mendengar kata-kata terakhir Lian yang sama persis seperti pesan suara yang dikirim dari HP Sally. Setelah kematian Lian ini, Beth melihat tangan Lian bergerak dengan sendirinya dan mulai mengetik nomor orang lain. Gak berselang lama, polisi mulai datang untuk mengecek kondisi mayat Lian. Dan saat polisi mengecek mayat Lian ini, mereka menemukan permen di dalam mulut Lian. Kejadian ini sama persis seperti apa yang dialami oleh Sally. Semua orang pun mulai membicarakan tentang kematian Lian, yang mana di tengah suasana berduka, mantan pacar Lian yang bernama Brian marah pada teman sekamar Beth yang bernama Tyler. Itu semua karena Tyler ini baru aja membahas tentang Lian yang menerima pesan misterius dari HP-nya Sally. Tyler sangat yakin jika kematian Sally dan juga Lian memiliki suatu keterkaitan. Kemudian Brian pun pergi dari sana karena dia nggak ingin mendengar rumor buruk tentang kematian Lian. Melihat Brian pergi, Beth pun mengikutinya dari belakang, yang mana kemudian Brian ini menunjukkan pesan suara yang dia terima dari HP-nya Lian. Yang mana dalam pesan suara itu terdengar suara Brian sendiri. Brian menerima pesan suara itu tepat di malam Lian meninggal.
Di dalam pesan suara itu tertera pada hari Rabu pukul 12.02, yang mana itu artinya adalah sekitar 5 menit dari sekarang. Awalnya Brian ini nggak percaya pada hal-hal mistis, namun setelah dia mendapatkan pesan suara tersebut, Brian mulai merasakan keanehan pada dirinya. Sekarang dia sering berhalusinasi dan hidupnya juga selalu aja gelisah. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Beth, namun saat Brian ini udah setengah jalan, Beth memanggil Brian untuk kembali karena HP-nya Brian ini tertinggal di atas meja. Brian pun mulai mendekati Beth, tapi tiba-tiba aja tubuh Brian ini tertusuk besi akibat ledakan pada proyek yang ada di sana. Akibatnya Brian pun langsung meninggal, namun sebelum meninggal sebuah permen keluar dari dalam mulut Brian, persis seperti kematian Sally dan juga Lian. Kemudian Beth pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Brian. Beth pun mulai menceritakan pesan terkutuk yang diterima Brian dan juga Lian, di mana pesan terkutuk itu seakan-akan meramalkan kematian dari siapapun yang menerima pesan tersebut. Beth juga merasa bahwa kematian Sally, Lian, dan juga Brian memiliki keterkaitan satu sama lain. Tetapi polisi tentu aja nggak percaya pada keterangan Beth yang terdengar nggak masuk akal soal pesan suara tersebut. Saat keluar dari kantor polisi, Beth dihampiri oleh seorang detektif yang bernama Andy. Andy mengaku bahwa adiknya yang bernama Jin juga meninggal dunia setelah mendapatkan pesan terkutuk itu. Kemungkinan besar Jinlah yang mengirim pesan suara ke HP milik Sally karena mereka berdua merupakan teman magang. Saat ini Andy masih berusaha untuk menyelidiki lebih lanjut tentang siapa yang telah mengirim pesan terkutuk pada Jin. Andy sebenarnya udah meminta bantuan ke polisian, namun mereka nggak percaya pada hasil penyelidikannya. Dan karena hanya Beth yang sepemikiran dengannya, Andy pun memberikan nomor HP-nya pada Beth dan menyuruh Beth untuk menghubunginya jika dia menemukan bukti terbaru. Di rumah, Beth ini melihat Tyler yang sedang duduk termenung, yang mana Tyler ini merasa bahwa dia akan segera menerima pesan terkutuk itu. Beth menyuruh Tyler untuk tetap tenang, dan dia pun mulai melepas baterai HP mereka sehingga pesan terkutuk itu nggak akan bisa masuk ke HP mereka. Saat Tyler dan Beth udah tidur, tiba-tiba aja terdengar suara dari HP-nya Tyler, yang ternyata meskipun baterai HP-nya udah dilepas, pesan terkutuk itu tetap bisa masuk. Pesan tersebut berasal dari HP-nya Brian dan di pesan itu tertera hari Jumat atau 2 hari lagi. Kemungkinan besar Tyler akan meninggal dunia dalam 2 hari ke depan. Setelah meluasnya rumor tentang pesan terkutuk yang menewaskan Sally, Lian, dan juga Brian, semua orang pun mulai ketakutan. Mengetahui jika Tyler menerima pesan terkutuk dari HP-nya Brian, semua temannya meminta Tyler untuk menghapus nomor mereka. Itu semua agar jika Tyler ini benar-benar meninggal, mereka nggak akan mendapatkan pesan terkutuk itu. Untuk mencegah korban lainnya, Beth pun mengajak Tyler untuk menghancurkan HP-nya aja. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah dan di depan rumah ini mereka melihat ada sosok pria berpakaian rapi yang sedang menunggu mereka. Diketahui bahwa pria itu bernama Ted dan dia adalah seorang produser TV dalam acara American Miracles. Acara itu merupakan acara tentang eksorsisme dan acara itu mendengar bahwa Tyler menerima pesan terkutuk dan mereka berencana untuk melakukan tindakan eksorsisme pada Tyler dan juga HP-nya. Hal ini dilakukan untuk melindungi Tyler dari makhluk halus yang selalu menyebar pesan terkutuk itu. Rencananya eksorsisme pada Tyler akan ditayangkan secara langsung di televisi. Karena HP Tyler ini udah rusak, Ted pun memberinya HP baru, tapi anehnya pesan terkutuk itu masuk lagi ke HP yang baru aja Ted berikan kepada Tyler. Mengetahui hal itu, Beth pun langsung mengembalikan HP itu pada Ted dan segera memintanya pergi. Tawaran Ted membuat Tyler berpikir bahwa mungkin aja eksorsisme bisa melindunginya dari teror pesan terkutuk. Namun Beth ini nggak setuju dan meminta Tyler untuk nggak mengikuti acara itu. Keesokan paginya, Andy datang ke rumahnya Beth dan memberitahu jika dia udah melakukan penyelidikan mengenai siapa yang telah mengirim pesan terkutuk itu pada Jin sebelum dia meninggal. Dan ternyata pesan terkutuk itu dikirim oleh seorang wanita yang bernama Mary. Dengan cepat mereka pun segera pergi menuju rumah Mary, dan saat udah sampai di sana, rumah Mary ini terlihat sangat kotor dan seperti nggak dihuni selama beberapa minggu. Maka dari itu mereka berasumsi jika Mary ini mungkin aja udah meninggal. Di sana Andy dan Beth menemukan foto dari Mary dan kedua anaknya yang bernama Ellie dan juga Cindy. Kemudian mereka segera mengecek data kematian Mary yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Pada data tersebut mereka nggak menemukan adanya informasi kematian dari Mary, tetapi mereka malah menemukan informasi tentang kematian Ellie.
Ellie meninggal karena serangan asma saat berada di rumah, dan karena kematian Ellie ini, Mary sempat diinterogasi oleh psikiater yang ternyata itu adalah jin. Dari dokumen interogasi Mary yang dilakukan sama jin, mereka menemukan banyak bukti tentang luka siksaan yang dialami oleh Cindy. Ellie emang gak pernah terindikasi mendapatkan luka siksaan, namun dia sering mengalami serangan asma berkali-kali. Beth pun berpikir bahwa mungkin aja Mary ini udah menyiksa anak-anaknya. Kini alurnya pun terlihat jelas bahwa semuanya berawal dari Mary. Saat sedang menonton televisi, Beth terkejut melihat Tyler yang ternyata mengikuti syuting acara American Miracles. Hari ini merupakan hari Jumat dan sebentar lagi pasti akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada Tyler. Dan benar aja ketika ritual exorcism berlangsung, Tyler mulai mengalami halusinasi berat. Gak lama kemudian, Tyler ini seperti dicekik oleh sesuatu yang gak kasat mata dan Tyler pun meninggal. Sebuah pesan dari HP-nya Tyler masuk ke HP milik Beth, dan dalam pesan itu tertera hari Sabtu yang berarti besok adalah hari kematian Beth. Karena gak ingin Beth ini dalam bahaya, Andy pun memutuskan untuk menginap di rumahnya Beth. Kemudian anak buah Andy memberitahukan informasi tentang anak Mary yaitu Cindy, yang saat ini tinggal di sebuah tempat penampungan anak. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua pun segera pergi menemui Cindy untuk bertanya mengenai keberadaan dari Mary. Pihak penampungan anak berkata bahwa Cindy berada di rumah sakit St. Louis ketika Ellie meninggal di rumah. Cindy dirawat di rumah sakit selama beberapa hari akibat luka di tangannya dan dia ditemani oleh Mary. Beberapa hari setelah kematiannya Ellie, terjadilah kebakaran di rumah sakit St. Louis dan beruntungnya Cindy ini berhasil diselamatkan. Tetapi petugas pemadam kebakaran gak bisa menemukan Mary maupun mayatnya. Sampai sekarang pun gak ada yang mengetahui di mana keberadaan dari Mary, dan sejak kematian kakak dan hilangnya ibunya, Cindy ini menjadi anak yang gak mau bicara pada siapapun. Karena gak kunjung menemukan keberadaan Mary, Beth pun menjadi panik karena sebentar lagi dia akan meninggal akibat pesan terkutuk yang dia terima. Agar lebih cepat menemukan Mary, Beth pun mengajak Andy untuk berpencar aja. Kebetulan Andy ini memiliki 2 HP dan dia pun meminta Beth untuk membawa 1 HP-nya agar mereka tetap bisa berkomunikasi. Kemudian mereka pun mulai berpencar dan Beth pun pergi menemui seorang dokter yang pernah bekerja di rumah sakit St. Louis. Dari keterangan dokter itu, Mary memang terakhir terlihat di rumah sakit St. Louis. Mendengar hal itu, Beth pun semakin yakin jika Mary benar-benar meninggal dalam kebakaran itu dan mayatnya masih berada di dalam bangunan rumah sakit. Beth pun segera pergi ke rumah sakit tersebut untuk mencari mayat dari Mary, yang mana di saat bersamaan, Andy menelpon Beth untuk menunggunya karena dia akan menemani Beth ke rumah sakit itu. Sesampainya di sana, Beth pun mulai mengalami halusinasi. Setelah mencari ke berbagai tempat, sayangnya Beth ini nggak juga menemukan keberadaan dari mayatnya Mary. Namun gak lama kemudian Andy tiba di rumah sakit tersebut dan dia pun segera mengajak Beth untuk pergi dari sana. Tetapi mereka berdua malah diganggu oleh sosok nggak kasat mata. Dan ketika sedang bersembunyi di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba aja sosok wanita berbaju putih menyerang Andy hingga terpental. Yang mana hal itu membuat Andy pingsan seketika, sedangkan Beth terkunci di dalam ruangan itu. Dan sepertinya sosok nggak kasat mata itu merupakan hantu dari Mary. Di dalam ruangan itu, Beth menemukan sebuah jalan rahasia dan saat Beth masuk ke jalan rahasia itu, di sana dia menemukan mayat dari Mary yang sedang memegang HP-nya. Gak lama berselang, mayat itu hidup dan mulai mendekati Beth, di mana Beth ini mengira bahwa Mary akan menyakitinya. Tetapi saat Beth ini udah terpojok, mayat Mary malah bersedih dan mengeluarkan air mata. Mary meminta maaf pada Beth dan gak lama kemudian Andy berhasil masuk ke dalam ruangan itu dan dia langsung menyelamatkan Beth. Para polisi pun segera datang untuk mengevakuasi mayat Mary dan setelah berhadapan langsung dengan Mary, Beth merasa bahwa hantu Mary sengaja membawanya ke sana untuk melindungi Beth dari sesuatu. Tapi tanpa mereka ketahui, HP-nya Andy yang sempat terjatuh di rumah sakit itu mulai berdering. Ternyata Andy mendapatkan pesan terkutuk, dan dari keterangan pesan itu, tertera hari Sabtu pukul 11 yang berarti sebentar lagi Andy akan meninggal. Ternyata menemukan mayat Mary nggak bisa menghentikan teror dari pesan terkutuk itu. Kemudian Andy pun mengantar Beth pulang ke rumah, yang mana mereka mengira bahwa saat ini keadaan udah kembali normal.
Setelah mengantarkan Beth ini pulang, Andy pun pergi menemui Cindy untuk memberitahukan tentang mayat ibunya yang udah ditemukan. Tetapi Cindy ini ternyata udah tidur. Lalu saat Andy ini mendekati Cindy dan melihat bonekanya, dia menyadari bahwa ada kamera tersembunyi di dalam boneka itu. Kamera tersembunyi itu adalah kamera yang biasa digunakan untuk mengawasi anak-anak. Saat mengecek hasil rekamannya, ternyata selama ini Ellie lah yang udah menyiksa Cindy. Beberapa kali Mary selalu melihat adanya luka pada tubuh Cindy, mulai dari bekas goresan pisau hingga luka bakar. Maka dari itu Mary pun memasang kamera tersembunyi di dalam boneka, dan boneka itu diletakkan di kamarnya Cindy. Mary ingin tahu mengapa selalu ada luka di tubuh Cindy, dan dari rekaman itu terlihat bahwa Ellie lah yang udah menyiksa dan melukai Cindy. Meskipun usianya masih kecil, tanpa diduga Ellie ini selalu melakukan praktik ritual satanisme. Dia pun menggunakan adiknya sebagai objek ritual, dan setelah mengetahui bahwa Ellie ini selalu melukai Cindy, Mary pun mengunci Ellie di kamarnya sebagai hukuman dan dia segera membawa Cindy ke rumah sakit. Tiba-tiba aja penyakit asma Ellie kambuh dan gak ada yang bisa menolongnya. Ellie berusaha untuk menelpon ibunya, namun semua itu sia-sia karena ibunya nggak menjawab telepon tersebut. Pada akhirnya Ellie pun meninggal di dalam kamar itu, dan setelah meninggal hantu Ellie pun dendam pada ibunya, di mana hantu Ellie mulai menebar teror lewat pesan terkutuk yang bisa meramalkan kematian. Siapapun yang menerima pesan itu akan segera dihabisi oleh hantu Ellie, dan korban pertama Ellie adalah ibunya, yaitu Mary. Setelah Mary ini meninggal, Ellie mengirimkan pesan terkutuk dari HP-nya Mary menuju HP Jin dan begitu seterusnya. Setelah Andy mengetahui fakta tersebut, Cindy pun terbangun dan pada akhirnya dia pun mau bicara pada Andy tentang Ellie yang selalu menyiksanya. Meskipun sering disiksa, Cindy selalu mendapatkan permen dari Ellie, yang mana permen itu sama persis seperti permen yang selalu keluar dari mulut korban yang dihabisi oleh hantu Ellie. Setelah mengetahui semuanya, Andy pun segera pergi ke rumah Beth untuk memberitahukan bahwa selama ini yang menebar teror bukanlah hantu Mary, melainkan hantunya Ellie. Sesampainya di sana, Andy pun mulai menjelaskan pada Beth tentang apa yang dia ketahui, namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan saat Andy mengecek lewat lubang pintu itu, tiba-tiba aja matanya ditusuk hingga menembus ke otaknya. Tentu aja Andy pun meninggal di tempat, sedangkan Beth menjadi histeris melihat Andy yang meninggal tepat di hadapannya. Gak lama kemudian sosok itu mulai menyerang Beth, namun sebelum hantu Ellie ini menghabisi Beth, beruntungnya hantu Mary datang untuk menyelamatkan Beth. Kemudian hantu Mary memasukkan hantu Ellie ke dalam HP agar dia nggak bisa menyakiti siapapun. Hantu Mary pun menghilang dan gak berselang lama HP milik Andy mulai mengetik nomor orang lain. Hal ini menandakan bahwa teror pesan terkutuk itu masih ada dan akan terus berlanjut. Meskipun sedih karena semua orang terdekatnya meninggal, Beth merasa bersyukur karena dia masih hidup hingga saat ini. Yang mana setelah itu film ini pun berakhir. Sayang banget ya guys, ternyata teror dari pesan terkutuk itu nggak bisa dihentikan sama sekali. Mungkin itu semua bisa terjadi karena sejak awal Ellie ini udah melakukan praktek ritual satanisme. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.